Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anandaku semua, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku semua, pada hari ini Selasa tanggal 30 September 2020, setelah ujian tengah semester, kita lanjutkan materi agama berikutnya. Semoga semuanya dapat mengikuti pembelajaran ini sebaik-baiknya. Anak-anakku semua, sebelum kita masuk pada materi, maka ada beberapa istilah yang dapat Bapak kemukakan. Yang pertama adalah Islam disebut Muslim, artinya selamat. Maksudnya adalah Islam artinya selamat, Muslim orang yang selamat. Jadi orang Islam disebut Muslim. Yang kedua, orang yang beriman disebut dengan mukmin. Yang ketiga, iman artinya percaya. Yang keempat, orang syirik disebut dengan musyrik. Yang kelima, ikhlas disebut dengan mukhlis. Mukhlis orangnya, ikhlas sifatnya. Jadi orang yang ikhlas disebut dengan mukhlis. Orang yang bertakwa disebut dengan muttaqin. Orang yang baru masuk Islam disebut mu'allaf. Terakhir, orang yang keluar dari Islam disebut murtad. Anak-anakku semua, ada 3 tanda orang yang beriman. Pertama, beriman kepada rukun iman. Jadi rukun iman yang 6. Kedua, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga nanti aplikasi pada rukun Islam yang 5 macam. Ketiga, berakhlak mulia. Inilah tanda-tanda orang yang beriman. Minimal ada 3 macam tanda-tanda orang-orang yang beriman. Maka satu persatu akan kita jelaskan berikut ini. Andaku semua, keimanan dilihat dari apa yang terlihat pada dirinya. Jadi maksudnya adalah keimanan seseorang itu dapat dilihat dari apa yang kita lihat dari diri seseorang. Itulah keimanan mereka. Yang pertama, yang kita bahas beriman kepada rukun iman. Sudah sebagaimana kita ketahui,
bahwa rukun iman itu bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 6 macam. Yang pertama, kita benar-benar meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dengan semua sifat yang melekat padanya. Yang pertama adalah meyakini bahwa Allah itu ada. Artinya apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat diciptakan oleh Allah untuk tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Berarti rukun iman yang kedua adalah mengimani malaikat sebagai ciptaan Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 4 kitab suci kepada para nabinya dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 4 kitab suci kepada para nabinya untuk disampaikan pada umat manusia. Mana dia kitab yang 4 itu? Pertama, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat yang dikirimkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quranul Karim sebagai kitab penyempurna yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada seluruh umat manusia. Yang keempat, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus 26 nabi dan rasulnya. Jadi berarti yang keempat, beriman kepada nabi dan rasulnya. Yang kelima, meyakini hari kiamat akan datang pada suatu waktu yang dimana manusia tidak mengetahuinya kecuali Allah semata. Yang kelima adalah meyakini atau beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, meyakini adanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk atau manusia, atau disebut dengan qada dan qadar pada manusia. Maka rukun iman yang keenam itu adalah beriman kepada qada dan qadar. Anak-anakku semua, masuk pada yang kedua. Taat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Taat artinya patuh atau setia. Kalau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti patuh atau setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau taat kepada Allah dan Rasulnya berarti patuh atau setia kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mematuhi segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau taat kepada Allah dan Rasulnya adalah mematuhi segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya adalah mematuhi segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku semua, adapun landasan amal
orang mukmin atau orang beriman itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang yang beriman itu dalam melakukan perbuatan amal kebajikan, dasarnya adalah diawali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya ada keikhlasan yang tinggi seseorang kepada Allah ketika melakukan suatu perbuatan yang baik. Orang mukmin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh yang termuat dalam rukun Islam. Jadi orang mukmin itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang termuat dalam rukun Islam yang 5. Mana dia arkanul Islam atau rukun Islam yang 5 itu? Yang pertama maksudnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana seorang muslim itu harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk batiniah. Yang kedua, mendirikan salat. Di mana seseorang muslim, orang yang beriman, dia akan selalu mendirikan salat bersama orang-orang yang salat. Di mana ajaran Islam itu ada yang dijelaskan di dalam Al-Quran, dan ada dalam Al-Quran hanya sifatnya global, tidak rinci. Dan rinci itu akan dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama mengesahkan Allah. Arti yang kita lakukan adalah mengucapkan kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu disebut dengan iman batiniah. Kemudian yang kedua, mendirikan salat. Mendirikan salat itu seperti apa bacaannya, seperti apa gerakannya, itu dicontohkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW mencontohkan dalam bentuk amal ibadahnya. Dan tidak ada di dalam Al-Quran secara rinci. Al-Quran menjelaskan aqimus shalah, dirikan salat, ruku berserta bersama orang-orang yang ruku, atau sujud, tetapi bentuknya, gerakannya, bacaannya itu jelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bayannya perintah Allah. Yang ketiga, menunaikan zakat. Setiap orang muslim yang sudah mencapai haul atau nisab, zakatnya wajib dikeluarkan, baik diberikan kepada 8 asnaf maupun khusus zakat fitrah kepada fakir miskin. Keempat, puasa Ramadan. Maksudnya adalah melaksanakan puasa Ramadan di bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan ibadah haji ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Bagi siapa? Bagi yang mempunyai kesanggupan. Kesanggupan fisiknya, kesanggupan tenaga, kesanggupan biaya dalam melaksanakan perjalanan menuju ke Makkahul Mukarramah. Anak-anakku semua, orang mukmin bukan saja taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga pada Rasulullah SAW sebagai Nabiullah,
yang akan menjelaskan kepada manusia tentang firman-firman dan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sebagai role model, sebagai contoh suri tauladan bagi umat manusia. Anak-anakku semua, ini firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa kita harus mentaati Allah atau beriman kepada Allah dengan cara mentaati Allah, mentaati Rasulnya, dan mentaati ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Surat An-Nisa ayat 59. Jadi ini perintah Allah untuk mentaati Allah, mentaati Rasulnya, dan juga taat kepada ulil amri. Ulil amri mana? Ulil amri yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Bukan ulil amri yang zalim. Anak-anakku semua, nah ini ada beberapa contoh di mana Rasulullah SAW sebagai bayannya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Aqimus shalah." Dirikan salat. Seperti apa? Maka Rasul harus menjelaskan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi tidak semuanya aturan-aturan secara detail ajaran Islam itu ada di Al-Quran, tapi dijelaskan kedetailannya itu oleh Rasulullah SAW. Sehingga bagaimana salat Rasulullah itu, bagaimana bagus berdirinya, bagaimana bagus takbirnya, bagaimana kalimat takbirnya, bagaimana sedekapnya, bacaan dan iftitahnya, Al-Fatihahnya, surah pendeknya, bagaimana rukuknya, baca rukuknya, bangkit dari rukuk, i'tidal bacaannya, bagaimana sujudnya, gerakannya bagaimana, duduk antara dua sujud, duduk terakhir, bacaan-bacanya mengikutinya, sampai salam dan seterusnya. Itu dicontohkan Rasulullah SAW setelah Jibril alaihissalam mencontohkan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan salat itu kepada Rasulullah SAW. Inilah yang harus diikuti oleh seluruh umat muslim. Nah, bagaimana cara mengikutinya? Kita tidak bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang kita bisa hanya melihat pada kitab-kitab hadis yang telah dituliskan, dibukukan oleh para ulama-ulama muhadisin. Anak-anak semua, dari penjelasan singkat ini, maka anak-anakku semua boleh melihat bukunya. Ada 2 tugas. Yang pertama, tulis penjelasan beriman kepada rukun iman yang 6. Tulis penjelasannya. Kemudian yang kedua, tulis penjelasan taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentu aplikasinya di rukun iman, rukun Islam yang 5. Demikian, semoga bermanfaat anak-anakku semua. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.